Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali Extra Life dapat kembali hadir untuk Anda tentunya selama 60 menit ke depan. Extra Life, Extra News, Extra Performance, and we're live. Dan tentunya pada malam hari ini perjumpaan kita diawali dengan satu band yang luar biasa yaitu Alif. Tapi juga memang yang akan menjadi topik perbincangan kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di Jakarta begitu ya. Kasus mengenai Mahkamah Konstitusi. Memang meskipun ramai diperbincangkan di Jakarta, namun juga tentunya kalau kita menilik ke daerah, tentunya banyak juga begitu daerah yang mengajukan kasusnya hingga sampai ke pusat. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, tentunya juga saya memiliki satu update berita terbaru untuk Anda pemirsa karena putusannya juga baru keluar dari Jakarta bahwa ternyata untuk update dari pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 bahwa gugatan pasangan berkah ternyata sudah diputuskan, ditolak oleh MK sehingga resmi bahwa Karsa akan memimpin Jawa Timur pada periode 5 tahun ke depan. Dan tentunya pada malam hari ini juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang juga telah hadir di sini untuk bergabung bersama-sama dengan saya. Yang pertama adalah Bapak Raimam Bukhori selaku mantan calon Bupati Bangkalan yang juga masih dalam perjalanan untuk bergabung di studio. Kemudian Bapak M. Soleh selaku praktisi hukum dan juga Bapak Adis Kadir selaku mantan calon Wakil Wali Kota Surabaya. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan kita, juga tentunya kita akan menyimak terlebih dahulu rangkuman catatan yang telah dihimpun oleh tim Extra Life. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar 2 Oktober yang lalu terkait suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tercorengnya lembaga benteng demokrasi tersebut seakan membukakan mata kita semua bahwa korupsi semakin liar dan menjalar di semua lini. Tak terkecuali lembaga Mahkamah Konstitusi yang selama ini dicitrakan sebagai lembaga paling bersih selain KPK. Dengan terbongkarnya kasus suap yang dialami oleh Ketua MK terkait sengketa pilkada, tentu membuat hati kita semua bertanya-tanya, apakah budaya suap sudah menggurita dan membudaya di meja MK atau hanya sebatas kasus ini saja? Padahal, kalau ditelisik, hampir 90% semua pilkada berakhir sengketa di MK. Bahkan masih ingat di benak kita beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa Timur, setiap hajatan pilkada selalu berakhir di MK. Salah satunya adalah pilkada di Surabaya, Bangkalan, Madiun, Lumajang, Probolinggo, Lamongan, Gresik, dan tidak ketinggalan sengketa pilkada di tingkatan Provinsi Jatim sendiri. Dengan wewenang yang begitu besar dan lahan sengketa yang di tangannya begitu basah dan menggiurkan, tentu membuat pertahanan MK mudah dibobol. Lalu, dengan kasus yang begitu menghentak masyarakat luas, apa sebenarnya yang terjadi di MK? Apakah karena kemenangannya yang luas dan tidak adanya badan atau pengawas khusus adalah penyebabnya? Atau faktor lain? Lantas masihkah kita percaya dengan lembaga negara tersebut? Saksikan dialognya sesaat lagi di program Extra Life hanya di SBO TV dengan topik Mahkamah Konstitusi di Pusaran Korupsi. Ya tentunya nanti Anda masyarakat Surabaya juga bisa memberikan pendapat Anda di 8202015. Tapi di sini saya akan langsung bertanya kepada Pak Soleh begitu Pak. Kalau kita melihat terbongkarnya kasus suap ini sendiri begitu, apakah sebagai praktisi hukum Anda melihat ini fenomena yang sedang terjadi ini fenomena bagaimana Pak? Fenomena alam. Oke, fenomena alam begitu Pak ya. Orang mungkin ya salah satu orang yang sangat kecewa terhadap terbongkarnya kasus suap yang menimpa MK itu adalah saya. Baik. Sebab beberapa kali, 2 minggu yang lalu saya punya perkara
Pilkada Kota Kediri itu juga dikalahkan di situ. Oke. Hakim ketua panel juga Akil Mukhtar. Oke. Itu pun desas-desus bahwa ada suap 5 miliar segala macam. Saya masih belum percaya. Dan itu Tapi saya masih sudah ada menganggap desas-desusnya MK itu waktu itu? bersih. Oh iya. Oke. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu saya nangani kasus Pilkada Kabupaten Madiun juga seperti itu. Bukti-bukti sudah sangat kuat, tapi dikalahkan di MK itu. Ya aroma suap tetap, tapi saya tidak pernah percaya. Kenapa? Karena tidak pernah melihat sendiri. Suap itu kan kayak kentut gitu loh. Aromanya terasa aromanya begitu. terasa, tapi susah untuk pembuktian. Nah, kasus yang ditangkap oleh KPK ini membuyarkan atau membenarkan asumsi-asumsi selama ini tentang Mahkamah Konstitusi itu. Baik, apakah ini terjadi di periode ini saja atau mungkin periode kepemimpinan sebelumnya? Periode sebelumnya juga ada kasus ketika pemilu legislatif, tapi itu tidak menimpa ketua. Salah satu hakim anggota konstitusi dan akhirnya kan mundur itu. Meskipun proses hukumnya tidak ada sampai sekarang, tetapi waktu itu jelas sekali pemberitaan-pemberitaan media bagaimana modus operandi antara KPU dengan teman-teman di MK permainannya. Oke, maka bisa dibilang bahwa kalau memang mau maju ke MK pun harus memiliki dukungan dalam tanda kutip begitu yang kuat. Apakah begitu, Pak Soleh? Ya, sebab kan begini, MK itu bersifat final. Tidak ada upaya banding di dalam keputusan MK. Nah, karena tidak ada keputusan banding, maka pada kasus sengketa pilkada PHPU, yang kalah dan yang menang itu akan mencoba menyuap. Baik yang kalah dan yang menang. Karena kalau sudah kalah, tidak ada upaya lagi. Hidup dan matinya itu Berhenti di di MK MK itu. begitu, Kalau sudah dinyatakan kalah seperti kasus Hovifah, ya sudah, selesailah gitu. Itu kiamat buat yang kalah gitu. Maka dia berusaha. Nah, saya melihat dalam kasus MK ini tidak harus membela orang yang salah. Membela orang yang benar pun dapat duit ya. Karena semuanya ngelobi di situ. Semua berusaha gitu loh. Yang awalnya memang karena desas-desus sehingga kalau tidak melobi tidak akan menang. Tidak melobi tidak akan menang. Itu upaya-upaya seperti itu. Oke, Pak Adis, ini Bapak juga pernah menempuh jalur ke MK begitu Pak, mengenai Pilwali Surabaya 2010 begitu. Meskipun pada akhirnya juga memang dikabulkan ya Pak kalau tidak salah waktu itu Pak ya. Nah, apakah ada juga penilaian khusus dari Anda mengenai lembaga MK ini sendiri? Iya. Jadi dulu saya itu memang pertama selisihnya juga tipis kita. Selisihnya 2% dan kemudian memang cukup bukti, banyak saksi dan bukti yang kita bawa ke sana. Kita diulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan dulu itu. Pas kebetulan ketua panelnya juga Pak Akil. Waktu itu ya kita melihat ketegasan beliau dan lain-lain ya, mau dekat-dekat ya juga susah kan. Karena belum kenal Pak Soleh waktu itu, jadi pakai yang lain dan jadi kita lurus-lurus saja, jalan kencang begitu ya, akhirnya diulang begitu saja. Jadi tidak ada kesan apa dan lain-lain. Cuman memang kalau melihat kebetulan sebelum jadi dulunya juga saya praktik hukum sama seperti Pak Soleh. Kalau melihat itu memang pengawasannya mungkin Pak Soleh yang tidak ada. Padahal MK ini kan sama-sama lembaga hukum tertinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sama-sama lembaga tinggi negara. Mahkamah Agung itu diawasi oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung Peradilan Umum, Peradilan Militer, Agama dan TUN, kemudian Mahkamah Konstitusi, Peradilan Konstitusional. Mestinya KY ini kan Komisi Yudisial mengawasi dua-dua ini, tapi selama ini kan cuman mengawasi Mahkamah Agung, tidak mengawasi MK. Akhirnya pengawasannya tidak ada di MK itu, siapa yang mengawasi dan lain-lain ya. Kalau tidak ada yang mengawasi, awal-awal mungkin bagus, lama-lama kalau sing ngawasi ya jalan. Mau belok kiri, mau belok kanan, ya terserah dia sendiri, kan tidak ada mengawasi. Pada waktu itu ketika Anda mengajukan gugatan juga begitu, apakah ada atmosfer Pak bahwa ada indikasi jual beli sengketa ini Pak, sehingga ada mungkin pihak-pihak yang mungkin bisa diuntungkan atau bagaimana begitu? Kalau yang nawarin itu banyak, memang yang namanya calon nih Pak Saleh, MK, maklar kasusnya banyak, MK-nya banyak gitu loh. Maklarnya banyak sekali, jadi waktu itu memang ada yang nawarin,
kita tidak jelas datang, nanti katanya kenalannya ini, saudaranya ini dan lain-lain. Itu banyak sekali yang begitu itu. Jadi peredarannya memang luar biasa. Tapi sebenarnya kan kembali lagi ke moral dan nurani hakimnya. Mereka kan disumpah itu. Nah, kalau moralnya bagus ya tetap bagus. Tapi kalau moralnya, cuman yang namanya godaan ini kan sebagus-bagusnya moral. Kalau tidak ada pengawasan, digoda terus. Ya kan, kucing dikasih daging terus begitu ya, biar kenyang. Kemungkinan besar akan dicaplok juga begitu. Juga gitu kan. Baik, Jadi, itu. kami akan kembali lagi pemirsa untuk Anda nanti setelah jeda pariwara berikut, dan tentunya masyarakat Surabaya nanti juga punya kesempatan ya untuk bagaimana mengungkapkan opini Anda tentang permasalahan ini. Dan setelah yang satu ini kami akan kembali.